이 새끼들이 수강이 형한테 뒤지게 처먹고 도망갔다. Di suatu pagi yang cerah, terlihat aktivitas semua siswa dan siswi yang sedang menempuh pendidikan di sebuah sekolah bernama Muyong, di mana sekolah tersebut selama 2 tahun berturut-turut mendapat penghargaan dalam pencegahan kekerasan dan intimidasi. Akan tetapi, sekolah ini juga menyimpan sisi gelapnya. Terdapat sebuah geng yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Han Sugang yang sering membuli siswa yang lemah. Salah satu korbannya bernama Go Jin Hyung. 번 더 하게. 가위바위보 억지로 한 줄 알겠네. 가위바위보 아프냐고. Bahkan mereka melakukan penindasan itu hampir setiap hari. Semua murid tahu pembulian itu, tapi mereka memilih diam karena takut akan mendapat masalah. Hal itu dikarenakan latar belakang keluarga Sugang yang memiliki kekuasaan. 악마가 산다. Dan kisah ini akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Simin. Dia adalah guru magang, baru saja ditugaskan mengajar di sekolah Muyong selama 3 bulan, supaya bisa diangkat menjadi guru resmi. Di sana Simin dikenal wanita yang ceria dan juga sangat ramah pada rekan kerjanya. 이 변태 자식은 그 넓은 Sampai suatu ketika, Simin tanpa sengaja mendengar pembicaraan 2 orang guru, di mana sebelumnya ada guru magang meninggal akibat bundar yang disebabkan perilaku bullying oleh Sugang and the Gang. 어머 부장님 Setelah itu, seorang guru bernama Ji Kyung memberitahukan sisi gelap sekolah mereka, di mana baru-baru ini Sugang and the Gang membuli seorang penjual kimbab yang merupakan nenek dari Jin Hyung. Nenek itu adalah salah satu kasus yang berakhir tanpa hasil apapun. Ji Kyung juga memperingatkan Simin agar menutup mata dan telinga sampai ia menjadi pegawai resmi. Meskipun ada konflik antar murid, jangan langsung ikut campur, terutama Han Sugang. Simin bisa saja mendapat masalah jika sampai berurusan dengannya. Setelah pulang bekerja, Simin latihan bela diri di sasana milik ayahnya, ditemani sahabatnya bernama Kwon Jong, berprofesi sebagai polisi, di mana akhirnya kita mengetahui bahwa Simin bukanlah wanita biasa. Di sekolah ia berhati lembut, ternyata ia jago bela diri. Sebelum memutuskan menjadi seorang guru, diketahui dulunya Simin adalah seorang atlet petinju yang sangat berbakat dan juga menguasai seni bela diri taekwondo. Hal itu terbukti di mana dia sudah banyak meraih medali emas. Namun di saat seleksi nasional, Simin sengaja mengalah di pertandingan demi bisa melunasi hutang ayahnya. Sehingga Simin terpaksa mengubur mimpinya dan memutuskan menjadi seorang guru. Setelah selesai latihan, Simin melihat topeng berbentuk wajah kucing, di mana ia pun berencana akan menggunakan topeng tersebut untuk menyembunyikan identitasnya dan menegakkan keadilan. Keesokan pagi, Simin memulai hari pertamanya mengajar di sekolah Muyong. Ia pun tampil sangat percaya diri, di mana para siswa yang melihatnya pun sangat menyukai guru tersebut. Apalagi sikap Simin yang ramah dan pandai bersosialisasi. Setelah selesai mengajar, Simin tanpa sengaja melihat Jin Hyung sedang dibully oleh Sugang and the Gang, di mana ia pun yang menyaksikan hal itu berniat menghentikannya. Namun seorang siswa bernama Byung Jin memperingatkan Simin bahwa guru di sana pun tidak berani menegur Sugang, dikarenakan ayahnya memegang posisi penting di kejaksaan. Ibunya pengacara yang mempunyai koneksi di perusahaan yang menaungi sekolah mereka. Di mana Simin yang mengetahui hal itu memiliki sebuah rencana untuk menghentikan Sugang and the Gang. Sehingga inilah yang terjadi. Hal itu tentu saja membuat Sugang begitu marah. Apalagi sekarang ada yang berani mengganggu kesenangannya, di mana akhirnya ia pun mengetahui kalau Simin adalah guru magang yang baru mengajar di sekolah mereka. Simin. 야 Keesokan harinya, Simin menemui Jin Hyung menanyakan permasalahannya yang kerap dibully oleh Sugang and the Gang, di mana Jin Hyung menjelaskan ia sudah berusaha mencari keadilan, namun tak pernah membuahkan hasil, karena pengaruh keluarga Sugang yang membuatnya sia-sia. 아무도 한수강은 못 건드려요. 전화를 가야 돼. 네가 피해자인데 선생님도 그거는 아는데 Simin menyarankan Jin Hyung agar pindah sekolah saja untuk menghindari Sugang,
karena Simin juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya, karena ia hanya guru magang yang bisa digantikan kapan saja. Namun Jin Hyung menolak hal itu karena ia hanyalah korban yang seharusnya dihukum adalah Sugang and the Gang. 전교사들도 다 외면하는 일을 내가 왜? 서열 Keesokan hari, Simin menemui Sugang menanyakan permasalahannya yang kerap menindas Jin Hyung, di mana Simin berpendapat Sugang mungkin memiliki trauma di masa lalu, hingga melakukan semua itu. Di mana Sugang yang mendengar hal itu pun malah melayangkan pukulan ke arah wajah Simin. 꺼져. Setelah itu, di kantor para guru dikejutkan mengenai adanya berita seseorang yang telah berani melaporkan tindak kekerasan Sugang kepada Dewan Pendidikan. Berita itu pun sontak membuat satu sekolah menjadi heboh. Tak berapa lama, para guru pun panik mengetahui kedatangan Ibu Sogang yang terlihat begitu marah, di mana ia pun membawa pengacara untuk mencari orang yang telah berani melaporkan anaknya kepada Dewan Pendidikan. Ji Kyung yang mencoba menenangkan Ibu Sogang pun malah dicurigai karena tahun lalu ia juga mencoba melaporkan Sugang. Di mana Simin yang tidak ingin Ji Kyung mendapat masalah akhirnya mengakui bahwa dialah yang melaporkan Sugang ke Dewan Pendidikan. 접니다 어머님. 먹다 온 개뼈다구 같은 게. 죄송합니다 어머님. 죄송합니다. 아니 도대체 기간제 나부랭이. 냄새 존나게 나는 우리 진영이 똥. Setelah itu, Sugang menanyakan tindakan seperti apa yang akan Padekan lakukan terhadap Simin, di mana ia pun yang tidak ingin mendapat masalah berencana akan memecatnya. Namun Sugang menentangnya karena ia masih ingin membuat Simin menderita. Malam harinya, Simin menemui Kwon Jong menceritakan yang ia alami di sekolah, di mana Kwon Jong menjelaskan sebelumnya memang ada laporan tindak kekerasan yang dilakukan Sugang kepada Jin Hyung. Namun, karena tidak adanya bukti langsung, mereka tidak bisa menangkapnya. Apalagi latar belakang keluarganya yang memiliki kuasa. Bisa saja Jin Hyung yang akan dituduh atas pencemaran nama baik. Di perjalanan, mereka tanpa sengaja bertemu ayahnya Simin, di mana semenjak kejadian di masa lalu, hubungan Simin bersama ayahnya menjadi renggang. Sehingga Simin pun langsung pergi menghindari ayahnya itu. Di minimarket, Simin duduk sendirian untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, ia pun dihampiri Sugang and the Gang, di mana untuk kesekian kalinya Sugang bersikap tidak pantas kepadanya. 교육청에 우리 꼰지니까 좋냐? 어? 와 씨발 선생이 학생 무릎에 앉았네. Bahkan mereka pun tanpa ragu-ragu merekam perbuatan itu untuk mengancamnya. Namun Simin masih mencoba bersikap sabar menghadapi mereka. Di perjalanan pulang, lagi dan lagi, kesabaran Simin harus diuji ketika ia tanpa sengaja menabrak pejalan kaki. Padahal ia sudah meminta maaf. Namun pria itu masih bersikap kurang ajar. Di mana Simin yang sudah tidak mampu menahan amarahnya pun akhirnya, inilah yang terjadi. Sementara itu, Sugang and the Gang sedang bermain basket di sebuah lapangan. Hingga tak berapa lama, ia pun tak sengaja tertabrak oleh lawan mainnya. Membuat keduanya pun terjadi bersih tegang. Sehingga terjadilah baku hantam. Siapa sangka Simin berada tak jauh dari sana sedang menyaksikan perkelahian itu. Di mana ia pun segera memakai topeng kucing untuk memberikan Sugang pelajaran. Sehingga inilah yang terjadi. Tak berapa lama, polisi pun datang sehingga Sugang and the Gang langsung kabur. Sementara Simin pun ikut melarikan diri. Namun setidaknya ia sudah memberinya pelajaran. Akan tetapi, penyamaran Simin pun harus diketahui oleh Byung Jin, yang juga menyaksikan perkelahian itu. Keesokan pagi, kabar Sugang dihajar topeng kucing tadi malam menyebar di sekolah, di mana Simin yang baru tiba pun pura-pura tidak tahu, dan ikut heboh bersama para guru. Sementara Sugang yang baru tiba di kelas pun dibuat kesal dengan coretan gambar kucing di mejanya, di mana ia pun merasa dipermalukan akibat kekalahannya tadi malam. Ji Kyung yang melihat kejadian itu memintanya untuk tidak membuat keributan, di mana Sugang yang merasa dipermalukan tanpa menghiraukannya langsung pergi dari sekolah.
itu, Sugang yang masih merasa kesal diberi saran oleh temannya untuk melampiaskan emosinya dengan membuli Jin Hyung, di mana mereka pun tanpa rasa bersalah mencoret tubuhnya, sembari menyuruhnya membeli ayam goreng hanya menggunakan celana pendek. 괜찮아? 아유 이거 진짜 정말. Byung-jin yang melihat keadaan Jin Hyung yang seperti itu bergegas menemui Simin memberitahukan perundungan Sugang and the Gang. Tanpa buang-buang waktu, Simin pun langsung mendatangi mereka. Sehingga inilah yang terjadi. 아, 야 너 뭐야? 야! 야! 뭐야? Siapa sangka di tengah pertarungan itu tiba-tiba Jin Hyung datang membawa sebuah pisang. Namun saat dia akan menghabisi Sugang, tiba-tiba Simin langsung mendorongnya. Sehingga pisang itu pun malah melukai tangannya. Setelah itu, Simin langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara Jin Hyung yang mengalami depresi berhasil ditenangkan setelah bertemu neneknya. 정하지 말어. Sang ayah yang mengetahui Simin terbaring di rumah sakit tanpa pikir panjang mendatangi Sugang and the Gang untuk membuat perhitungan. Akan tetapi, ia pun kembali dengan babak belur. 존나 대박. 넌 또 뭐니? 진영이 때문에라도 나 절대 결근하면 안 돼. 아, 분야가 똑같이 닮아서. 며칠 전 Di perjalanan pulang, sang ayah meminta maaf kepada Simin, di mana hubungan mereka renggang sebelumnya dikarenakan ayahnya kecewa mengetahui Simin sengaja kalah di pertandingan seleksi nasional demi melunasi hutang ayahnya. Hingga sampai sekarang, sang ayah masih merasa bersalah mimpi Simin harus pupus karena dirinya. Setelah itu, akhirnya Simin kembali berbaikan kepada ayahnya. 아, 진짜. 아빠가 미안하다. Keesokan hari di sekolah, Ji Kyung memberitahukan kalau sebentar lagi Simin akan diangkat menjadi guru resmi. Sementara Sugang and the Gang memeriksa semua tangan murid yang memiliki luka untuk mengungkap orang yang memakai topeng kucing. Bahkan Sugang tak segan-segan menindas murid yang tidak menurutinya. 너희가 깨진 게 아니라 니들이 깨진 거 아니야? 알겠어! Setelah itu perhatian Sugang pun teralihkan ketika melihat Simin seperti menahan rasa sakit pada tangannya, di mana akhirnya ia pun mengetahui kalau sebenarnya si topeng kucing adalah Simin. 건중아, Di ruang guru, setelah memastikan Simin adalah si topeng kucing, Sugang pun langsung menghajarnya. Di mana saat melihat pamflet festival sekolah yang diadakan sebentar lagi, ia pun menantang Simin untuk berduel di atas ring. Jika Simin menolak, maka Sugang akan melaporkan video penyerangan Jin Hyuk ke polisi. Setelah itu, Simin yang menyadari Jin Hyung tidak masuk sekolah bergegas ke rumahnya, di mana neneknya memberitahukan kalau Jin Hyung berada di atas gedung. Mengetahui hal itu, ia pun langsung mendatanginya. 진영아, 어떤 건데? Di mana akhirnya terungkaplah fakta bahwa alasan Jin Hyung dibully oleh Sugang selama ini dikarenakan ia menyelamatkan neneknya yang sedang diintimidasi. Sehingga Jin Hyung pun terpaksa menuruti semua yang Sugang perintahkan demi melindungi neneknya. 제발 부탁할게. 그래? Singkat cerita, hari festival perayaan sekolah pun telah dimulai. Semua murid tampak senang mempersiapkan pesta yang akan diadakan malam nanti, di mana pertandingan duel antara Sugang melawan si topeng kucing telah diumumkan. 18회 축제를 시작합니다. Saat malam tiba, para guru maupun murid berteriak memberi semangat si topeng kucing, di mana Sugang pun telah berada di atas ring tampil dengan percaya diri. Pertandingan itu pun dihadiri sang ayah dan Jin Hyuk yang mendukung Simin. Sehingga inilah yang terjadi.
Simin yang mendominasi pertandingan akhirnya melepaskan topengnya, di mana semua orang pun tampak senang mengetahui si topeng kucing adalah guru mereka sendiri. Sehingga semangat Simin pun semakin menggebu untuk memberi Sugeng pelajaran. 다시는 못 일어서게. Setelah berhasil mengalahkan Sugeng, Simin menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Jin Hyong. Akan tetapi, ia masih bersikap arogan, di mana Jin Hyong pun juga tidak ingin menerima permintaan maaf Sugeng, karena orang sepertinya tidak pantas dimaafkan. Singkat cerita, akhirnya Simin dan Jin Hyong mendatangi kantor polisi melaporkan Sugeng yang telah membulinya selama ini, di mana barang bukti pun akhirnya didapatkan. Seorang siswi menyerahkan rekaman bully yang dilakukan Sugeng and the Gang. 우리 학교에 지원한 이유가 있나요? 우리 최강구를 Setelah semua selesai, akhirnya Simin sekarang diangkat menjadi guru resmi, di mana murid baru pun telah tiba, yang tentunya perlu dididik oleh Simin terlebih dahulu. Dan film pun berakhir.